Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sininya saya dan kelompok saya mau menjelaskan tentang komunikasi model Laswell. Sebelum kita masuk penjelasan, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Sahlan Mubarak, dan adapun teman-teman saya Siti Rasmi Hindayani dan Rahardian Yudi Harsono. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yang akan dijelaskan oleh Akhi Yudi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Sahlan yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan presentasi yang pertama. Di sini saya akan langsung menjelaskan terkait pengertian apa itu komunikasi, suatu hal yang kompleks. Komunikasi adalah proses yang kompleks dan dari beberapa para ahli telah berupaya untuk menggambarkan kompleksitas proses komunikasi ke dalam berbagai bentuk model tergantung dengan bagaimana cara kita untuk mendefinisikan dan memahami proses komunikasi serta bagaimana model komunikasi dapat dipublikasikan ke dalam berbagai bentuk. Oke, next, Mas. Di sini salah satu model komunikasi yang akan kelompok kami jelaskan yaitu mengenai model komunikasi Laswell. Model komunikasi yang paling sering dijadikan rujukan untuk menggambarkan kompleksitas proses komunikasi secara lebih sederhana adalah model komunikasi yang dikemukakan oleh Harold de Laswell, yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan dengan judul The Structure and Function of Communication in Society yang dibuat pada tahun 1948. Next, Mas. Ya, seperti yang telah dijelaskan pada presentasi slide pertama dan slide kedua, di sini komunikasi Laswell termasuk bentuk model linear. Dan dalam penjelasan presentasi slide ketiga ini, dijelaskan bahwasanya dalam model komunikasi linear, komunikasi dipandang sebagai proses yang berjalan secara satu arah atau one-way communication. Dan di situ dijelaskan bahwasanya di mana pengirim pesan atau sender adalah satu-satunya elemen komunikasi yang mengirimkan pesan kepada penerima pesan. Dan sayangnya dalam bentuk komunikasi Laswell model linear ini, seorang penerima pesan tidak dapat memberikan umpan balik atau tidak dapat memberikan feedback terhadap sang pengirim pesan, yaitu sinyal pesan di-encode dan dikirimkan melalui media. Umumnya model komunikasi linear diterapkan dalam konteks komunikasi massa. Next. Dan selanjutnya adalah terkait konsep model komunikasi Laswell. Menurut Laswell itu sendiri, bahwasanya komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui media kepada komunikat atau penerima pesan yang menimbulkan efek tertentu. Jadi, model komunikasi Laswell ini menggambarkan bagaimana kajian proses komunikasi secara ilmiah yang menitikberatkan pada berbagai turunan dari setiap elemen komunikasi dan sekaligus merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah ia kemukakan. Next. Dan di sini terdapat 5 elemen komunikasi Laswell. Yang pertama yaitu komunikator atau seorang pengirim pesan. Yang kedua adalah pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah komunikan atau penerima pesan. Yang keempat atau yang terakhir, efek yang diterima. Next. Dan pada slide kali ini terdapat isi dari 5 elemen yang telah disebutkan di slide presentasi sebelumnya. Yang pertama ada who atau siapa, merujuk pada komunikator atau sumber yang mengirimkan pesan. Jadi dalam setiap bentuk komunikasi selalu ada seseorang sesuatu yang memainkan peran dalam melakukan komunikasi. Dan terkait dengan studi media, maka elemen who atau siapa dalam model komunikasi Laswell dapat dikaji melalui analisis kontrol atau kontrol analisis. Dan yang kedua ada what atau apa. Apa yaitu yang berisikan
merujuk pada isi pesan. Jadi, apa yang disampaikan pesan dalam model komunikasi Laswell yang ingin pengirim pesan sampaikan kepada penerima pesan. Dan yang ketiga ada channel. Channel di sini merujuk pada media atau saluran yang digunakan untuk mengirim pesan, seperti mungkin jika zaman sekarang seperti media sosial dan lain-lain. Dan yang keempat ada home. Dan di sini merujuk pada penerima pesan. Dan penerima pesan di sini siapapun yang difokuskan oleh seorang pengirim pesan dalam komunikasi Laswell tersebut, dan siapapun juga yang berhak untuk menerima pesan itu juga bisa untuk ikut andil dalam fokus kajian tersebut. Dan yang kelima ada efek. Efek di sini merujuk pada efek media yang ditimbulkan. Jadi dari seorang pengirim pesan di situ memiliki fokus tujuan atau efek yang ditimbulkan terhadap pengirim pesan. Seperti itu. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sitoresmi Dayani. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Aki Yudi yang telah memberikan penjelasannya. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ukti Sitoresmi Dayani. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan model komunikasi Laswell. Kelebihan komunikasi Laswell sendiri itu ada 4. Yang pertama, ada model komunikasi sangat sederhana. Yang kedua, mudah dipahami. Yang ketiga, dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bentuk komunikasi. Dan yang terakhir, adanya konsep efek. Next. Selanjutnya ada kekurangan model komunikasi Laswell. Di sini ada 7 kekurangan model komunikasi Laswell. Yang pertama, tidak adanya konteks di mana komunikasi berlangsung. Yang kedua, tidak adanya konsep umpan balik atau feedback. Yang ketiga, tidak dapat diterapkan dalam komunikasi manusia secara langsung. Yang selanjutnya, model komunikasi hanya dapat diterapkan dalam konteks komunikasi massa, lalu dipandang terlalu umum, dan yang terakhir, komunikasi bersifat satu arah. Next. Selanjutnya, ada kritik terhadap model komunikasi Laswell. Yang pertama, ada George Gardner pada tahun 1956, mengembangkan model komunikasi Laswell yang menekankan pada persepsi serta reaksi yang diberikan oleh penerima pesan, serta akibat bagi komunikasi. Pengembangan model komunikasi Laswell oleh Gardner merupakan respon terhadap tidak adanya konsep umpan balik atau feedback dalam model komunikasi. Selanjutnya ada Richard Murdoch pada tahun 1958 yang mengembangkan model komunikasi Laswell sebagai respon terhadap tidak adanya tujuan komunikasi serta situasi atau keadaan yang mendasari berlangsungnya komunikasi. Selanjutnya ada Dennis Maxwell dan Sven Mindel pada tahun 1993 berpendapat bahwa model komunikasi Laswell dapat ditransformasikan ke dalam sebuah kotak besar yang menggambarkan setiap elemen komunikasi dan ketertarikan satu sama lain. Selanjutnya, ada Stanley Baran dan Dennis Davis pada tahun 1995. Berpendapat bahwa model komunikasi Laswell merupakan model proses komunikasi verbal sebagai respon terhadap model komunikasi Laswell yang bersifat linear. Next. Selanjutnya ada manfaat mempelajari model komunikasi Laswell. Yang pertama, memahami elemen dan kajian penting dalam komunikasi Laswell. Yang kedua, memahami konsep dasar model komunikasi Laswell. Dan yang ketiga, mengetahui dan memahami model komunikasi Laswell sebagai salah satu model komunikasi linear. Next. Selanjutnya ada contoh aplikasi model komunikasi Laswell dalam kehidupan sehari-hari.
Di sini kita mengambil contoh kepala daerah sebagai siapa dalam elemen komunikasi Laswell. Berbicara mengenai perubahan yang harus dilakukan pemimpin daerah untuk kemajuan di daerahnya merupakan peran apa dalam elemen komunikasi Laswell. Melalui kampanye yang disiarkan melalui televisi, televisi adalah saluran untuk menyampaikan komunikasi ini kepada halayak atau masyarakat, yaitu merujuk kepada siapa atau si penerima pesan. Dengan pengaruh yang terjadi halayak, terdapat pesan terhadap calon gubernur memilihnya atau tidak memilihnya adalah efek dari informasi tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Salan. Oke, terima kasih kepada Ukti Sitarasmi Dayani yang telah memberikan penjelasan. Dan mungkin itu saja yang dapat kelompok presentasikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.